Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambul Hitam. Kali ini kami masih akan melanjutkan cerita yang berjudul Hiatus. Cerita ini ditulis oleh Widya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita dari Sambul Hitam. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Apa yang membuatmu merasa tidak berharga? Dicampakkan? Atau yang lebih parahnya disakiti? Namun bagiku, hal yang paling menyakitkan adalah tidak mengetahui apa yang wanita kurasakan. Mama, maaf, Lian terlalu bodoh untuk menjadi putramu. Aku menatap punggung wanita yang beranjak masuk ke dalam. Aku tak berani bertanya banyak hal, terlebih melihat air matanya yang mulai mengucur deras. Cukup lama aku menanti, hingga wanita tadi keluar dengan membawakan toples berisi cemilan. Aku mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Suara khas dari Azam membuat kami berdua menyahut kompak. Waalaikumsalam. Azam memasuki rumah. Wanita yang memakai jilbab panjang menerima uluran tangan Azam, lalu menciumnya dengan takzim. Aku menatap keduanya. Andai Ajeng menerima lamaranku dahulu, mungkin kebahagiaan seperti inilah yang kurasakan. Namun aku tak bisa menentang perasaan seseorang. Itu semua takdir. Mas Lian. Azam menatapku lamat, lalu menatap mata istrinya. Dek, Azam berucap pelan. Istrinya mengangguk, lalu meninggalkan kami berdua. Azam mempersilahkan aku untuk kembali duduk. Saya perlu bicara sama kamu, Zam. Azam duduk di hadapanku, lamat matanya memindai sekitar. Namun dengan pelan, anggukan itu terlihat. Apa yang perlu saya bantu, Mas? Azam melepaskan kopiah hitamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan desa kita, Zam? Tolong jujur. Saya yakin kamu tahu segalanya tentang ini. Tanyaku tanpa jeda. Azam sedikit terkejut. Bicaralah, Zam, desakku. Azam menarik nafas pelan, lalu memandang ke arah pintu yang berhadapan langsung dengannya. Aku semakin gusar, namun harus secepatnya tahu bagaimanapun keberadaan mamaku taruhannya. Sebelum saya menjawab, apa boleh saya tahu kapan Mas Lian kembali ke sini? Azam balik bertanya. Aku melebarkan pandangan. Tanggal 1, saya kembali ke sini, Zam. Jawabku. Bulan berapa, Mas? Azam kembali bertanya. Bulan 3, Zam. Baru 2 hari saya sampai di sini. Sambungku. Azam memandang wajahku. Lantas ia bangkit mengambil sesuatu di atas meja tepat di samping televisi. Aku mengikuti segala gerakannya. Coba lihatlah, Mas, pintanya. Aku mengambil sesuatu yang Azam letakkan tepat di hadapanku. Kalender? Gumamku, tapi untuk apa? Aku melotot. Bulan 5? Kalender itu terhempas begitu saja. Berarti aku telah kembali selama itu. Zam, ini bagaimana mungkin? Azam tersenyum menatapku, yang membuat aku semakin kebingungan bukan main. 2 bulan? Sudah 2 bulan aku pulang. Mas Lian, mungkin ini terdengar tidak masuk akal. Bahkan tidak mungkin. Tapi ini fakta yang sebenarnya, ujar Azam. Mas Lian sudah masuk ke dalam alam yang berbeda. Aku tersentak kaget.
hingga seluruh tubuhku terasa bergetar hebat. Jadi, aku telah tiada, Zam? Tanyaku terbata-bata. Azam tersenyum lalu menggeleng. Lalu Zam, tanyaku kembali. Mas Lian masih sehat, Mas Lian masih hidup, tapi Mas Lian dikendalikan. Saya tidak tahu kenapa Mas Lian bisa masuk ke alam mereka. Tapi yang saya tahu adalah... Azam menggantung ucapannya. Apa Zam? Desakku. Mas Lian harus keluar dari sana. Atau kalau tidak, Mas Lian akan terperangkap selama-lamanya. Aku pun menggeleng. Ini sungguh tidak mungkin. Gak mungkin Zam. Jika aku terperangkap, lalu bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Dan kenapa aku bisa berinteraksi dengan orang luar? Ucapku menyela. Benar Mas. Mas Lian memang bisa berinteraksi. Namun di mata Mas Lian kami semua sama. Sama bagaimana Zam? Astagfirullah. Aku hampir terjengkang. Bagaimana mungkin kedua gadis kembar itu berdiri tepat di hadapanku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aku terkejut bukan main. Itu yang saya maksud Mas Lian. Mas Lian bisa melihat mereka. Namun Mas Lian tidak bisa membedakan nyata atau tidaknya. Azam menatapku. Sedangkan kedua gadis itu berlalu pergi. Lalu saya harus bagaimana Zam? Dan kenapa harus saya yang seperti ini? Saya hanya ingin pulang ke rumah, di mana mama menunggu saya, bukan tempat di mana makhluk yang menyerupai mama saya, Zam. Azam bangkit, lalu berlalu pergi, entah apa yang akan dia ambil. Aku menyunggar rambut asal. Azam mulai membawa sebuah album lama, terlihat dari debu yang mulai menutupinya. Mas, lihat ini. Azam menunjuk satu foto usang. Ini gambar semua warga Zam. Tanyaku. Benar Mas. Foto ini diambil 2 hari sebelum Ajeng menikah. Tepatnya saat rewang. Tandasnya. Aku pun mengangguk. Dan ini juga adalah foto terakhir pula untuk semua warga yang turut hadir. Ucap Azam. Lalu di mana para warga Zam? Tanyaku kembali. Azam menatapku. Ia pun kembali duduk. Takdir mengatakan lain Mas. Semua warga yang turut rewang terkena musibah. Semua rumah terbakar hangus. Innalillahi. Lalu Zam, bagaimana yang tidak turut rewang? Azam menggeleng. Warga yang tak ikut, namun satu desa dengan kita, akan ikut terkena musibah lain Mas Lian. Mereka meninggal secara tidak wajar. Allahu Akbar. Lalu, desa kita benar-benar tidak berpenghuni. Pertanyaan ini terlontar begitu saja. Azam mengangguk. Bibirku seketika keluh. Di mana kuburan para warga Zam? Aku mencoba mencairkan suasana yang seketika mencekam. Di kuburan masal Mas, jawab Azam. Astagfirullah. Tidak terasa, bulir bening menetes begitu saja. Semua yang Azam ceritakan membuatku semakin merasa menyesal. Lalu bagaimana mamaku Zam? Apakah mama juga mengalami hal yang sama? Setelah mendengar pertanyaanku, Azam lebih memilih diam. Aku semakin kalut, takut dengan apa yang Azam utarakan. Namun seutas harapan hadir di benakku, tatkala Azam menggeleng. Saya tidak tahu Mas Lian, tapi Mas Lian bisa mencari tahu sendiri. Kuburan masal itu adalah kuburan di mana kita pertama bertemu. Azam menatapku tajam. Aku terkejut. Jadi kuburan keramat itu adalah kuburan masal.
Pantas saja kuburan itu begitu luas. Hampir seluruh warga disemayamkan di sana. Itu mustahil, Zam. Nama di batu nisan mungkin saja sama. Ucapku tertunduk. Lama kami terdiam, hingga suara azan membuyarkan lamunanku. Mas Lian bisa bertanya langsung ke penjaga kuburan. Tawarnya yang membuat aku geleng-geleng kepala. Dia sudah meninggal, Zam. Bahkan masuk ke dalam mimpi saya. Jikapun harus bertemu saya hanya berharap tidak untuk kali ini. Azam kembali diam. Aku mengambil kembali album lama, membuka sedikit demi sedikit foto lama, lembar tiap lembar. Hingga di lembar terakhir, penjaga warung. Zam, kamu mengenalnya? Aku memperlihatkan selembar foto. Di sana berdiri dua lelaki muda sewaktu dulu. Azam memandangi cukup lama. Ini Pak Dalim, sahabat masa kecil mendiang bapakku, Zam. Pak Dalim asli desa kita, namun beliau merantau keluar Jawa bersama keluarganya. Namun Pak Dalim kembali setelah tewasnya seluruh warga, ujarku. Beliau juga membantu menguburkan puluhan warga kala itu, sambung Azam. Aku manggut-manggut, berarti lelaki menyebalkan itu berucap jujur. Aku mengenalnya, Zam. Sudah beberapa kali kami bertemu, ucapku. Mas Lian. Azam menatapku. Iya, Zam, ujarku kembali. Pak Dalim bisa membantumu. Entah ia ingat atau tidak, tapi mungkin saja ia mengenali wajah yang ia bantu kuburkan, ujar Azam. Kamu benar, Zam. Aku langsung berdiri. Mungkin saja itu benar. Tapi apa dia juga manusia, Zam? Tanyaku balik. Azam terkekeh. Terdengar konyol mungkin, namun berjaga-jaga itu perlu, karena aku sudah bosan membedakan yang nyata atau ilusi. Tentu, Mas Lian. Mereka hanya menyerupai, jika di alam mereka saja, atau jika merasa terganggu, dan bisa saja mereka ingin menyampaikan sesuatu. Namun mereka hanya bisa berinteraksi sesaat, kecuali kita sudah masuk ke alam mereka. Aku mengangguk setelah mendengar penjelasan Azam. Baik kalau begitu, Zam. Terima kasih. Aku harap aku bisa menyelesaikan masalah ini. Aku mengangguk, beranjak bangkit, namun sebelum itu, aku kembali berbalik menghadapnya. Bagaimana dengan Ajeng, Zam? Apa dia sama seperti mereka? Tanyaku khawatir. Tulusku khawatir padanya, bukan hanya sekedar rasa kasihan. Azam menghembuskan nafas kasar, berjalan pelan hingga langkah kami sejajar sampai ke teras. Saya pun tak tahu, Mas. Namun saya rasa Ajeng sama sepertimu, terjebak di alam sana, mengingat pernah sekali bertemu dengannya yang setengah berlari di tengah jalan. Tukas Azam. Ucapan Azam menyentil hatiku. Ada yang berdenyut di sini. Ajeng wanita yang dulu sangat kucintai. Apa yang terjadi dengannya? Namun jika benar Ajeng terjebak di sana, akan kupastikan keluar bersamanya. Entah dalam keadaan sehat ataupun tak bernyawa. Kepergianku dari rumah Azam sedikit memberi penerangan. Bagaimanapun sudah menemukan sedikit jawaban meski tak sepenuhnya. Tujuanku kali ini adalah penjaga warung. Setidaknya aku harus tahu mamaku masih ada atau tidak. Jika tiada, di mana letak kuburannya. Jika masih ada, di mana keberadaan mamaku. Mengingat desaku tak berpenghuni itu, artinya tak mungkin mamaku tinggal di sana. Ya Allah, apapun yang terjadi nanti, aku harap adalah takdir yang terbaik untukku dan mamaku. Batinku. Seketika bulir bening menetes tanpa diaba begitu saja. Jalanan terlihat lengang, membuatku leluasa menarik pedal hingga full, berharap segera sampai. Aku menepikan motorku, sedikit tergesa untuk segera sampai di lapak warung Pak Dalim. Lelaki yang selalu membuatku jengkel, namun semesta punya rahasia. Dan lihatlah, aku harus bertemu dengannya kembali.
bukan untuk makan atau istirahat, bukan pula untuk mengisi bahan bakar, namun untuk wanitaku, keberadaan mamaku. Permisi, panggilku berulang kali. Warung ini terlihat lengang. Aku memutuskan untuk duduk bareng sebentar di kursi panjang yang sudah disediakan, sembari menunggu sebentar. Hingga wanita muda muncul di balik pintu, dan aku pun baru menyadari bahwa lesan ini langsung menyatu dengan rumah. Permisi mbak, apa ada Pak Dalim? Tanyaku. Wanita yang mengenakan jilbab merah muda itu mengangkat wajahnya. Setelah satu mangkok besar sayur santan, ia taruh di meja dekat dengan etalase rokok. Ada apa mas? Saya panggilkan ya, tawarnya. Gadis misterius, gumamku ternganga. Maaf mas, kenapa ya? Saya Laila, bukan gadis misterius, ucapnya samar. Aku pernah berpikir, apakah mungkin cinta itu bisa hadir tanpa saling mengenal terlebih dahulu? Apakah ada rasa menyukai seperti ini? Dulu aku pernah berpikir, jika cinta pada pandangan pertama itu omong kosong, namun ternyata aku salah. Cinta itu memang ada karena rasa tak perlu logikamu, tapi apa yang dirasakan hatimu. Mas, kok melamun? Aku tersentak setelah lambaian tangan menari-nari di depan wajahku. Aku berdiam sedikit canggung, menahan malu karena ketahuan memandang wajah wanita di hadapanku. Itu... Aku mengaruk rambut asal, sedangkan wanita di hadapanku tersenyum lembut. Senyum yang berbeda, lesung yang manis, dan aku baru menyadari dia bukan gadis misterius itu, namun wajah keduanya benar-benar sama. Siapa, Nduk? Ucap lelaki yang kutunggu kehadirannya. Wanita yang mengaku Laila itu memberi jalan untuk Pak Dalim. Aku menelan saliva. Pak Dalim menatap wajahku seakan ia tak ingin melihatnya. Pak, panggilku yang hendak meraih tangannya, berhendak mencium punggung tangan Pak Dalim. Namun secepat mungkin, ia menunjuk kursi panjang, memintaku untuk segera duduk. Aku menyiapkan tawarannya, meski raut wajahnya benar-benar tak ramah. Ngapain kesini? Pak Dalim menatap mataku. Aku sedikit gugup, namun demi kebenaran semua harus terungkap. Aku mulai menceritakan segala biduk permasalahanku. Dari pertamaku pulang ke desa ini, bertemu dengan Mendiang Sabto, juga Budayati, dan menceritakan semua kejanggalan yang menimpaku, termasuk bertemu dengannya. Aku menunggu jawaban darinya, meski wajahnya benar-benar sangat menyebalkan. Jadi, sampean mau aku membantumu? Tanya Pak Dalim mengambil sebatang rokok yang tergeletak di atas meja. Mengambil satu batang, lalu membakar ujung puntung rokok itu sendiri. Aku memperhatikan semua gerakannya. Berarti Pak Dalim manusia sungguhan. Benar Pak, saya sangat membutuhkan bantuan dari Bapak, ucapku penuh harap. Sedangkan Pak Dalim menghembuskan kepulan asap. Jika untuk mengingat wajah mereka yang telah tiada rasanya susah, apalagi sudah 10 tahun yang lalu. Pak Dalim berucap. Aku langsung bersandar di dinding geribik yang tak terlalu tinggi penutup sebagian. Dan tadi tentang Azam, sebenarnya dia... Pak Dalim berucap pelan. Aku menyela ucapannya. Lalu bagaimana Pak Dalim? Saya harus apa? Saya hanya ingin mengetahui keberadaan mamak saya. Sampean punya foto mamakmu ndak? Coba sini tak lihat, mungkin Bapak ingat. Pak Dalim berucap lirih. Aku membenarkan ucapannya. Tegas aku merogoh saku mencari keberadaan ponselku. Ponsel saya kehabisan baterai, Pak. Lah, Yuditas lah. Payah. Pak Dalim menepuk jidat. Aku tak kuasa menahan senyum. Rasanya seakan aku terlalu bodoh.
Memangnya di dunia Bapak ada listrik? Entah mengapa aku bertanya seperti ini. Aneh bukan? Namun rasanya aku ingin memastikan ini alam gaib atau nyata. Bocah gendeng, mikir kok pakai dengkul. Jan. Maaf Pak, saya pikir ini dunia gaib. Seruku terkekeh. Pak Dalim gegas bangkit meraih ponselku, lalu berteriak memanggil seseorang. Duk. Dalam Pak. Sahut wanita yang sempat beradu tatap denganku itu mengulum senyum. Laila, itulah namanya. Dicas dhisik. Laila mengangguk, lalu segera pamit pergi. Aku menatap kepergiannya dengan hati yang entahlah. Itu putri Pak Dalim. Pak Dalim mengangguk. Semata wayang, Pak. Enggak, mereka kembar. Pak Dalim menekan puntung terakhir rokok yang telah pendek ke dalam asbak yang terbuat dari bambu. Oh, gimana satunya, Pak? Itu... Sebelum Pak Dalim berucap, Laila datang dengan membawa ponselku di tangannya. Udah ngisi 10%, Mas. Ucap Laila. Aku mengangguk menghidupkan tombol on untuk menyalakan kembali benda pipih itu. Tidak butuh waktu lama, layar ponsel kembali menyala. Ratusan pesan beruntun memenuhi layar ponselku. Bahkan puluhan panggilan dari nomor yang tak dikenal. Aku menekan logo ponsel pada aplikasi berwarna hijau itu. Aku pun sempatkan membaca pesan itu. Le, pulang. Mamamu nakono terus awakmu. Le, sampean nang endi saiki? Pulang, Le. Lian, mama ngenteni kowe, Le. Kok ndak ada kabar? Angkat oleh. Le, piye kabarmu saiki? Kapan pulang? Sudah 2 bulan mamamu nungguin. Katanya sudah dekat. Angkat telepon Pak D. Iki Pak D Taiman. Aku pun terkejut. Pak D Taiman? Masya Allah. Berarti mamaku masih sehat dan hidup. Alhamdulillah ya Allah. Aku berucap syukur. Tidak terasa bulir bening menetes begitu saja. Kenapa? Tanya Pak Dalim mendekat ke arahku. Alhamdulillah Pak. Mama saya masih sehat. Dia lagi bersama Pak D saya. Sampean yakin? Tanya Pak Dalim. Yakin Pak. Rumah Pak D Taiman beda desa. Cukup jauh dari sini. Alhamdulillah kalau begitu. Ujar Pak Dalim lagi. Tapi Pak, bagaimana saya keluar dari desa ini? Dan bagaimana kalau nanti saya tetap diganggu? Aku menarik nafas, bergidik ngeri jika harus membayangkan apa yang akan terjadi. Bapak juga bingung, kenapa Samar bisa masuk ke dalam desa mati itu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu, ujar Pak Dalim. Sama saya, aku pun terkejut. Bisa jadi, mengingat baru sampean yang berhasil bebas dari tipu daya mereka. Sedangkan sudah 10 tahun belakangan ini banyak orang yang hilang setelah terjebak selamanya di dalam desa itu, terutama yang masih memiliki golongan keluarga yang sama dengan mereka. Bapak pikir sepertinya ada sesuatu yang harus sampean ketahui, ujar Pak Dalim lagi. Ketahui? Tapi apa? Pak Dalim menarik nafas pelan, menerawang jauh ke gapura yang tak terlalu jauh dengan lesehan tempat kami berada. Sesuatu yang besar. Bukankah tadi sampean bercerita kalau masuk kembali ke 10 tahun yang lalu? Tanya Pak Dalim. Benar Pak,
Saya melihat mereka semua dalam keadaan rewang dan ucapanku mengambang. Itu berarti mereka ingin memintamu mengetahui segalanya, dan saya rasa sampean ada sangkut pautnya. Saya, Pak Dalim. Pak Dalim menatapku lekat. Aku menunggu dirinya berucap, meski terdengar samar orang-orang memanggilku berkali-kali. 10 tahun yang lalu, ada seseorang yang bersekutu dengan iblis, membuat perjanjian yang harus ditepati, mencari manusia-manusia yang tak berdosa, membunuh puluhan orang yang tak bersalah demi kepuasan hidup, dan sampean harus mencari tahu siapa orang itu. Jika Pak Dalim menggantung ucapannya, membuat rasa penasaran kian menjadi. Jika sampean mau keluar dalam keadaan masih bernyawa. Aku terkejut bukan main, mencari jawaban dari semua misteri ini. Itu tandanya aku harus kembali ke 10 tahun yang lalu. Tapi bagaimana caranya, Pak Dalim? Mencari jawaban atas apa yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu mustahil. Logikaku seakan berbenturan dengan apa yang kualami. Hanya ada satu cara, ujar Pak Dalim. Apa, Pak? Kembali masuk ke alam mereka. Astagfirullah. Sampean bercerita jika Mamak Seman diminta waktu 2 hari pada saat itu. Itu artinya... Lirihnya pelan seakan mengambang. Tidak. Mamaku tidak mungkin melakukannya. Jangan bicara omong kosong, Pak Dalim. Mamaku bukanlah penjahat. Pak Dalim gegas bangkit. Tak ada yang menuduh mamakmu. Tapi semuanya tidak ada yang tak mungkin. Jika kamu ragu, cari segera jawaban itu. Dan cari tahu kenapa mamakmu bisa ada di alam mereka, sedangkan tubuhnya ada di dunia nyata. Dengar, nak. Kehidupan punya misteri tersendiri. Kau akan paham jika kau tahu sendiri apa penyebabnya. Waktumu tak banyak. Waktu di alam mereka dengan waktu di dunia nyata itu berbeda. Seketika mulutku terasa terkunci. Apa yang Pak Dalim katakan itu terasa benar apa adanya. Meski makhluk itu menyerupai mamaku, tapi aku yakin saat mama bercerita tentang Budayati, itu adalah mamaku yang asli. Tapi bagaimana mungkin arwah seseorang bisa masuk dimensi lain, sedangkan tubuhnya ada di dunia nyata? Akan aku cari tahu sendiri, gumamku. Permisi, mau beli bensin? Ucap seseorang membuyarkan lamunanku. Gegas aku menoleh. Astagfirullah. Aku menganga. Puluhan warga dengan luka bakar mengelupas menatapku tajam. Kakiku tiba-tiba kram. Bau busuk dari daging bakar tercium. Ya Allah. Mas, kenapa? Laila memapah tubuhku. Aku menatapnya lamat. Setelah pandanganku tertuju di mana para warga sempat hadir sejenak, menampakkan wajah mereka yang tersenyum menyeringai. Gak apa-apa. Ucapku terbata. Aku membuang pandangan ke hamparan sawah yang langsung menghadap ke arah lesehan, dan betapa terkejutnya aku. Gadis misterius, batinku. Aku menatap bayangan wanita yang juga menatapku. Namun kali ini berbeda. Tidak ada senyuman di sana. Matanya setajam elang menatapku lamat. Aku menelan saliva. Kenapa tatapannya seakan cemburu? Jangan menatapku. Astagfirullah. Kamu bukan Laila. Laila, wanita cantik dengan jilbab merah mudanya terkejut setelah aku mendorong tubuhnya menjauh. Aku gegas bangkit. Entah mengapa suara teriakan yang begitu nyaring itu membuat kepalaku terasa berdengung. Mas nggak apa-apa. Laila ingin meraihku, namun secepat kilat aku mundur. Logikaku benar-benar dihajar habis-habisan. Dalam kurun 2 hari aku harus menjalani semua kejanggalan ini. Bahkan untuk memastikan nyata atau tidaknya aku ragu. Mas,
Mas, panggilnya. Saya nggak apa-apa. Maaf membuatmu terkejut, jawabku. Aku gegas meraih helmku, lalu segera memakainya. Aku harus cepat. Semuanya harus terungkap. Bagaimanapun mama menungguku di alam nyata. Lagi pula aku tak mau jika harus terperangkap di sini untuk selama-lamanya. Mas Lian, mau kemana? Lian? Bagaimana mungkin? Dari mana kamu tahu namaku? Aku memutar tubuhku, menatap manik mata wanita yang terlihat terkejut. Bukan tanpa alasan aku bertanya hal yang demikian, karena sejak awal bertemu, aku tak menyebut namaku sedikit pun. Itu... Laila menggamin kedua jarinya, memainkannya seakan dirinya meredam sesuatu. Kenapa? Tanyaku. Saya tahu dari mimpi saya, Mas, jawab Laila. Mimpi? Tanyaku terkejut. Laila mendongak, terlihat wajahnya yang sangat cantik. Terdengar aneh, namun nyatanya saya sudah bertemu dengan Mas Lian, walaupun di alam mimpi. Saya nggak ngerti. Iya, maaf waktu saya nggak banyak. Saya harus pergi. Aku berjalan menjauh, namun aku merasakan jika Laila mengejar langkahku. Mas Lian, tunggu Mas, panggil Laila. Aku berbalik menatap kembali wajahnya. Ada apa Laila? Saya bisa membantu Mas Lian jika Mas Lian mau. Aku menggeleng. Untuk mengajak orang lain dalam masalah yang tengah aku hadapi itu sangatlah beresiko. Terutama dia wanita. Aku tidak berbicara tentang mampu atau tidaknya, tapi ini soal lain. Aku tak mau dia kenapa-kenapa. Gak perlu, saya bisa sendiri. Lagian pula, ini terlalu beresiko Laila. Laila tertegun. Kedua mata kami sempat beradu pandang, dan sekali lagi desir di hatiku menghangat. Mas Lian, bagaimana jika nanti Mas Lian nyasar dan gak bisa kembali? Kamu mendengar semuanya, Laila. Laila terlihat kikuk. Aku mengulum senyum. Iya, maaf, tapi Mas, Laila yakin apa yang akan Mas hadapi itu semacam bumerang. Jadi tolong ajak Laila, Mas. Aneh memang. Baru bertemu sekali, namun perasaan Laila kalau Mas Lian itu udah lama Laila kenal. Laila, tidak perlu kamu khawatir. Insya Allah saya bisa menghadapinya. Saya pamit. Tandasku. Gegas aku meninggalkan keberadaan Laila. Meski terlihat dari balik kaca helm full face-ku, Laila menitikkan air mata. Tapi itu lebih baik daripada harus melibatkannya dalam masalahku. Entahlah rasanya aku tak rela jika ia harus mengalami ini semua. Tujuanku kali ini rumah Pak Deanto. Aku yakin di sana ada petunjuk, mengingat pembicaraannya dengan mamaku. Jalanan tamak lengang, sayup-sayup terdengar adzan maghrib dari kejauhan. Setelah motorku memasuki gapura bertuliskan Desa Air Hitam. Seruan untuk menghadap Sang Pencipta. Aku memutuskan berhenti sebentar. Bagaimanapun aku akan melaksanakan kewajibanku. Mama, inget gak? Ini mukenanya Mama minta sewaktu Lian akan pergi merantau. Mama apa sehat di sana? Maafin Lian ya, Mak. Belum bisa membagian Mama. Lian janji, Mak, akan mencari jawaban dari semua ini. Lian rindu, Mak. Batinku. Aku memeluk mukena ini dengan begitu erat. Meski mukena ini belum dipakai sekalipun, namun rasa harap itu benar-benar ada. Aku melangkah pelan, menyimpan mukena Mama di sampingku, menaruh jaket hitam untuk menjadi alas pengganti sajadah. Aku berwudu memakai air sungai kecil di samping persawahan. Aku lantas segera bersiap-siap, melaksanakan kewajibanku yaitu sholat 3 rakaat. Aku mencoba untuk tetap fokus, entah mengapa aku merasa ada makmum di belakangku. Ya Allah,
Hamba memohon perlindunganmu. Jika dia ingin ikut serta dalam melakukan kebaikan untuk bersujud atasmu, izinkanlah. Tidak ada yang lebih mengetahui dari engkau ya Rob. Aku kembali melakukan kewajibanku meski tak seorang diri. Aku tertegun, namun mencoba untuk tidak merasa terganggu. Aku terdiam sejenak. Dapat kurasakan jika makmum di belakangku belum beranjak. Ekor mataku melirik. Yang ia pakai adalah mukena mama. Saya sudah selesai. Jenengan boleh pergi. Ucapku pelan. Angin lembut seakan melewatiku. Aku menengok ke belakang. Mukena mama terlipat rapi. Aku mengambilnya. Entah bagaimana bentuk yang turut ikut sholat bersamaku. Namun aku merasa begitu bersyukur. Keagungan Allah yang tiada tandingnya dengan segala ciptaannya. Makhluk yang seringkali dijadikan pelarian manusia, yang begitu lengkap diberi akal. Namun berbanding terbalik, mereka yang diragukan keberadaannya malah tahu dengan Tuhan mereka. Aku gegas bangkit, melipat kembali jaket dan tak lupa mukena mama. Menarik pelan pedal gas, cahaya begitu remang, namun tak menyurutkan niatku. Kini aku telah sampai di seberang rumah Ajeng. Ramainya orang membuatku berhenti sejenak untuk melangkah. Tidak ingin gegabah, apalagi aku tahu ini alam mereka, jadi aku harus menghargai tuan rumah. Suara tawa dari mereka yang duduk di luar memeriahkan pesta terdengar nyaring. Aku menelan saliva, memastikan keadaan dari kejauhan, dan lagi. Aku menatap mempelai pria yang menghadap panggung. Dari sini terlihat para warga begitu ceria. Beberapa anak kecil berlarian ke sana kemari. Aku berjalan mengendap, beralih ke jalan kecil di samping rumah Ajeng. Cahaya lampu menjadi penerang jalanku. Aku sampai di mana dahulu jendela ini adalah jendela kamar Ajeng, di mana aku dengan sengaja mengetuknya demi memberikan suara cintaku untuknya. Terdengar isak tangis dari dalam bilik kamar. Aku menajamkan indera pendengaranku. Bukankah itu suara Ajeng? Lirihku pelan. Kenapa harus Ajeng, Pak? Kenapa bukan anak angkat Bapak saja yang menikah dengannya? Itu suara Ajeng, lirihku. Ngawur kamu. Kamu mau Bapak dibunuh hidup-hidup. Kamu itu putri kandung Bapak, Jeng. Suara bariton yang kuyakini adalah milik Pak Adeanto. Pokoknya Ajeng tidak mau, Pak. Ajeng cuma mau menikah sama Mas Lian. Lian sudah merantau jauh, Ajeng. Jangan mempersulit bapakmu ini. Itu semua rencana bapak kan? Bapak sengaja nekan Maidah supaya Mas Lian pergi. Ujar Ajeng dengan terisak. Suara keras yang kuyakini tamparan itu membuatku terkejut. Apa yang Mama rahasiakan dariku? Aku mencoba mengintip. Astagfirullah. Aku terjungkal ke belakang. Seketika aku berlari menjauh. Bagaimana mungkin Bude Yati bisa menatapku seperti itu? Apalagi saat matanya menatap mataku. Ngapain harus ketemu sih? Gumamku memegang dada yang seakan terpompa cepat. Aku terduduk sebentar di bawah batang ubi kayu yang aku sadari jika ini halaman belakang. Dan sekali lagi aku terkejut bukan main. Mama, lakukan secepatnya. Pak Adeanto memberikan korek api ke Mama. Aku memperhatikan dari jauh. Mama mengangguk, meski samar terhalang gelapnya malam. Aku dapat melihat wajah Mama yang begitu tegang. Bakar semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Temui saya segera, Maidah, jika tugasmu sudah selesai. Baik. Tapi beri aku waktu. Aku belum siap. Ujar Mama. Jangan buang waktu terlalu lama, Maidah. Sedangkan kamu tahu apa akibatnya. Ujar Pak Adeanto lagi. Kamu hanya perlu memantik api. Semuanya sudah kusiapkan. Dan 2 hari lagi, semuanya akan lengkap. Baik. Tapi kamu harus berjanji, Anto. Setelah semua ini, biarkan putraku hidup dengan tenang. Itu bisa diatur. Lagi pula nyawa putramu
akan ditukar dengan semua nyawa warga. Itu artinya Mama yang membakar rumah termasuk warga. Astagfirullah. Aku menganga dengan apa yang mamaku lakukan. Perjanjian macam apa sehingga melibatkan banyak nyawa? Aku menatap kepergian mama. Namun sekali lagi aku melotot dengan pemandangan aneh di depanku. Aku melihat diriku sendiri sedang mengintip, yang itu artinya saat aku mengintip tadi siang. Aku semakin ternganga. Di saat aku sedang menatap diriku yang juga menatap kepergian mama, namun yang membuat bulu kuduku kian meremang, ada Budayati di situ, menatap wajahku dengan begitu dekat. Padahal sangat jelas diingatan, hanya aku sendiri yang mengintip di balik pintu yang separuh napa hancur. Lagi ngintip apa, Lian? Budayati merangkak, mendekat ke arahku. Astagfirullah.